Waktu awak pertama kali lihat di internet, awak pikir gerakan apa lagi ini? Nah, dulu kita punya gerakan mahasiswa macam-macam namanya, yang itu bisa merubah keadaan. Tapi sekarang gerakannya aneh, gerakan imigrasi. Apa yang mau kita rubah ini? Dari gerakan imigrasi ini. Nah, anak muda sekarang kalau ditanya cita-citanya bukan lagi aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, atau aku mau jadi insinyur. Jawabannya sekarang simple. Bang, cita-cita awak itu lolos visa. Aduh, Riding on the beat, flying through the sound. Riding on the beat, flying through the sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas para ketua. Ketemu lagi sama awak Dani di channel Kacamata Publik, sebuah channel yang menyajikan analisa dan fakta atas berbagai berita dan isu yang sedang viral dari berbagai sudut pandang. Begitu. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tagar yang beberapa waktu lalu itu sempat rame kali. Itu judulnya itu kabur aja dulu. Nah, dan sekarang kebetulan kita berada di penghujung bulan Ramadan. Dan kita pasti tahu lah, biasanya waktu-waktu begini waktu yang rame nih orang pulang kampung, atau bahasanya mudik. Mudik. Nah, apa hubungannya antar kabur aja dulu dengan mudik? Nah, kita akan kaji dan bahas di sini, ketua. Semoga ini bisa menambah literasi kita, menambah wawasan kita, atau paling tidak bisa buat sedikit kita mikir dan senyum-senyum dikit lah ya. Tapi sebelum lanjut, ketua, mohon izinlah awak ini, ketua, bantu klik tombol subscribe dan like. Terus sebarin video ini ke banyak orang supaya banyak yang menonton dan terhibur, ketua. Mudah-mudahan dapat pahala lah kita dengan membantu ini. Begitu ya, ketua ya. Nah, baik ketua, sekarang kita mulai aja nih. Kita mulai. Ketua, akhir-akhir ini di anak muda Indonesia lagi viral satu tagar yang namanya kabur aja dulu. Nah, agak ini ya, mohon maaf, agak berselemak gitu mulut saya. Tapi maklum lah ya. Nah, waktu awak pertama kali lihat di internet, awak pikir gerakan apa lagi ini? Nah, dulu kita punya gerakan mahasiswa macam-macam namanya, yang itu bisa merubah keadaan. Tapi sekarang gerakannya aneh, gerakan imigrasi. Apa yang mau kita rubah ini? Dari gerakan imigrasi ini. Nah, anak muda sekarang kalau ditanya cita-citanya bukan lagi aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, atau aku mau jadi insinyur. Jawabannya sekarang simple. Bang, cita-cita awak itu lolos visa. Aduh, lucunya lagi nih, ketua, yang paling semangat ngomong kabur aja dulu itu biasanya orang yang justru belum punya paspor. Jadi dia tak ada paspor, tapi rame dia mau ngajak orang, ayo kabur, ayo kabur. Nah, modalnya itu cuma wifi sama kopi satu saset.
tapi sudah bahas kehidupan di Eropa. Ngomongnya meyakinkan kali. Terus gaya bicaranya juga, wah, bro, di Jerman gaji tinggi, bro. Hidup enak, bro. Padahal dia sendiri belum pernah ke Jerman. Paling jauh dia pergi ke warung depan, itu juga buat ngutang rokok. Fenomena ini sampai ditanggapi sama tokoh-tokoh juga. Misalnya Pak Sandiaga Uno pernah bilang, sebenarnya peluang kerja di Indonesia masih banyak. Awas, setuju itu sama dia, percaya Wak. Memang banyak peluang kerja di Indonesia. Cuma masalahnya, nah awak juga harus melihat dari sisi yang berimbang. Yang cari peluang pekerjaan itu jutaan orang. Nah, yang buka peluang kadang cuma webinar. Selesai webinar, selesailah sudah. Terus, mana syarat kerja untuk di Indonesia itu banyak banget ketua. Harus lulus S1, S2, S3. Harus punya pengalaman sekian tahun lah. Dan yang paling sering, yang umumnya kita temukan, ada istilahnya harus punya ordal. Apalagi nih, orang dalam. Dan kesiapan dana juga untuk didonasikan sama orang dalam. Kita mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, tetapi buang-buang duit dulu. Harusnya kita dapat duit. Ada ini. Nah, saya membahasakannya di sini donasi. Saya tak mau bilang itu sogokan, agak jelek namanya. Kita buat saja donasi. Jadi, open donasi saat ini bukan hanya untuk orang susah. Jadi kalau dulu kita mendengar open donasi, pasti itu untuk membantu si A yang sakit, untuk membantu si B yang kesusahan atau sebagainya. Tapi sekarang open donasi untuk membantu bisa dapat kerja. Para pejabat dan orang kuat di perusahaan juga kadang open donasi buat dirinya sendiri. Gitu. Jadi dia walaupun sudah bekerja, hidupnya mapan, ada gaji rutin yang dia terima, tapi dia buka open donasi. Kalau mau bekerja di tempat saya. Nah, itu gambarannya ketua. Tapi itu juga kata-kata orang yang pernah mengalami kondisi begitu. Kalau saya belum, ketua. Tapi saya pikir-pikir ngeri juga tuh ketua. Serem bener. Nah, anak muda juga sering dibilang jangan kabur, harus bangun negeri sendiri. Nah, jadi para tokoh-tokoh kita, para petinggi negeri ini selalu bilang, ayo anak muda, bangunlah negerimu sendiri. Nah, tak bagus itu. Awak setuju itu. Awak dukung. Itu semangat nasionalisme itu. Itu semangat patriotisme itu. Tapi, kita juga harus realistis. Bukan mereka tak mau bangun negeri ini menurut awak. Masalahnya, jangankan membangun negeri, membangun rumah sendiri aja belum mampu, ketua. Nah, ini tantangannya ini. Nah, makanya kadang awak lihat anak muda ini sebenarnya bukannya benar-benar ingin kabur ke luar negeri. Tidak. Ini kalau awak lihat seperti fenomena curhat massal. Rame-rame mereka curhat, menumpahkan kegalauannya.
Kenapa? Pertama, karena hidup memang sekarang lagi susah-susahnya. Gaji segitu-segitu saja. Harga apa-apa naik. Akhirnya ya sudahlah, mereka bilang, kabur aja lah dulu kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas hubungan apa pula nih kabur aja dulu dengan mudik menjelang lebaran. Nah, ini apa kaitannya ini? Apa sambungannya ini? Nah, Ketua, biasanya kalau menjelang lebaran itu kan suasananya tuh sederhana banget tuh. Orang-orang sibuk satu hal, mudik atau biasa kerennya pulang kampung. Tujuannya ketemu keluarga, makan opor di kampungnya, sama yang terpenting minta maaf. Nah, ini tradisi nih, ini budaya ini, dan ini Indonesia banget. Ini udah dari tahun ke tahun turun temurun selalu dilakukan. Tapi sekarang ketua, ah, ada fenomena yang baru yang agak membingungkan. Orang-orang masih mudik, tapi arah tujuannya tidaklah ke kampung. Nah, melainkan pergi terbang ke luar negeri. Nah, beda nih. Jadi, kalau dulu pulang ke kampung, sekarang terbang ke luar negeri. Nah, tapi sama, mereka menyatakannya ini mudik. Aduh, aneh kan? Nah, dulu kalau ditanya mudik kemana? Biasanya mereka akan jawab ke Medan, ketua, ke Padang, ke Jawa. Nah, sekarang jawabannya ke Korea dulu, ketua, sekalian healing. Nah, ini mudik atau evakuasi diri? Hah, itu pertanyaan. Nah, ketua, kalau kita jujur nih ya, ini bukan sekedar gaya hidup. Ini bukan sekedar ikutin tren. Ini tanda bahwa banyak orang-orang kita itu udah mulai jenuh. Jenuh sama apa? Jenuh sama kondisi hidup yang rasanya jalan di tempat. Kerja ada, tapi layak belum tentu. Lowongannya ada, tapi syaratnya kayak mau daftar jadi astronot. Makanya ketua, sekarang kita nih tak bisa lagi sepenuhnya menyalahkan anak muda kalau mereka memilih mudik ke luar negeri. Karena bagi sebagian orang, ini bukan liburan. Itu cara halus untuk kabur sebentar dari kenyataan. Nah, dulu orang pulang kampung untuk mencari ketenangan. Sekarang orang pergi ke luar negeri untuk mencari harapan. Nah, lucunya lagi nih ketua, di luar negeri pun hidup tak selalu mudah. Kerja tetap capek, biaya hidup tetap tinggi. Tapi ada satu hal yang mereka rasakan berbeda dengan di Indonesia. Sistemnya jelas. Kerja ya kerja, digaji ya digaji. Tak perlu bawa map setebal kayak mau skripsi. Dan tak perlu kenal sepupu dari paman yang kebetulan kerja di dalam. Makanya ketua, fenomena ini bukan soal gengsi, bukan soal flexing di Instagram. Ini lebih soal rasa lelah yang tak sempat diucapkan ketua. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat orang posting lebaran di luar negeri dulu ya, nah jangan langsung iri ketua. Bisa jadi itu bukan pamer,
Tapi cara paling elegan untuk bilang, aku butuh jeda dari semua ini. Aku lelah. Tapi tenang ketua, ada yang tidak perlu kita khawatirkan. Biasanya, sejauh-jauhnya orang Indonesia pergi, ada satu hal yang pasti. Mereka tetap akan rindu. Rindu apa? Bukan macetnya, bukan birokrasinya negeri ini, tapi rasa ingin pulang. Dan rasa itu tidak ada di bandara manapun di dunia. Karena pada akhirnya ketua, mau mudik ke kampung, mau mudik ke luar negeri, yang dicari itu sama. Hidup yang terasa lebih manusia. Lingkungan yang bisa menjadikan manusia lebih dari manusia. Satu lagi, sejauh-jauhnya orang Indonesia kabur, tetap aja mereka rindu untuk kembali. Untuk apa? Nah, satu hal yang tidak pernah mereka dapatkan di luar negeri, yaitu utang di warung. Karena cuma di Indonesia kita bisa makan dulu, bayar nanti. Di luar negeri cobalah kalau kau bilang, excuse me, awak bayar nanti. Langsunglah dijawab tuh, sir, you pay now. Makanya Indonesia itu unik, ketua. Walaupun trendingnya kabur aja dulu, biasanya yang benar-benar sukses di luar negeri, ujung-ujungnya buka usaha juga. Dan usaha pertama yang dibuka bukan startup teknologi, tapi restoran Padang. Nah, pernah tahu nggak kita ketua, ada berapa banyak di luar negeri yang sudah mulai buka usaha restoran Padang? Hampir di setiap negara ada itu, saya lihat. Gitu. Karena orang Indonesia dimanapun berada, mau sejauh apapun kaburnya, ujung-ujungnya tetap kembali pada satu hal yang sama. Apa itu? Lapar, ketua. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah sedikit wawasan kita, bisa membuat kita berpikir, bisa membuat kita sedikit senyum-senyum, dan syukur-syukur bisa membuat kita lebih bijaksana lagi ke depannya. Nah, begitu saja. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.